Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini bersama saya Uci Ratna Ayu dalam mata kuliah karya tulis ilmiah yang diampu oleh Bapak Muhammad Tidrani dan Ibu Nike Anggraini. Saya akan memaparkan seminar proposal yang berjudul Pengaruh Penggunaan Media Visual berupa gambar terhadap kemampuan penguasaan konsep pada materi sistem pernapasan siswa kelas 11 di SMA Negeri 10 Palembang. Yang pertama itu adalah latar belakang. 1. Pendidikan pada kegiatan seperti ini bertujuan untuk menggeser ke arah yang positif, termasuk perilaku kognitif, emosional, psikomotorik siswa, sehingga dapat menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Yang kedua, pembelajaran. Dalam media pembelajaran digunakan untuk mempermudahkan penyampaian materi kepada siswa dan memahami materi dengan kompleks. Penggunaan media ini juga sangat berperan penting dalam memberikan pengalaman belajar kepada siswa. Pembelajaran merupakan interaksi yang dilakukan antara seseorang dengan orang lain atau menggunakan media. Yang ketiga, media visual merupakan media yang memiliki unsur utama berupa garis, bentuk, warna, dan tekstur dalam penyampaiannya. Penggunaan media visual ini juga dimaksudkan untuk membentuk, memperkenalkan, dan memperjelas pemahaman materi abstrak siswa. Pengembangan fungsi emosional dan mendorong siswa untuk melakukan kegiatan yang selanjutnya. Dan yang keempat, penguasaan konsep merupakan dasar untuk merumuskan prinsip. Dalam penataan ilmiah, membutuhkan kemampuan menyusun konsep basisnya bisa diurai berulang kali. Menguasai konsep merupakan dasar untuk menguasai prinsip teoritis. Konsep ini juga mencoba untuk memahami pemahaman siswa mengenai hal-hal lain di luar pengetahuan sebelumnya. Dan yang kelima, materi sistem pernapasan. Mengambil materi ini karena sistem pernapasan merupakan saluran proses ganda, yaitu pertukaran gas di jaringan atau pernapasan dalam yang terjadi di dalam paru-paru disebut dengan pernapasan eksternal. Di paru-paru atau pernapasan luar, oksigen akan dihirup melalui hidung dan mulut. Kemudian masuk ke rumusan masalahnya. Itu bagaimana pengaruh penerapan media visual berupa gambar pada materi sistem pernapasan untuk siswa kelas 11 di SMA Negeri 10 Palembang. Lalu, batasan masalah. Peneliti akan membatasi masalah, yaitu media pembelajaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah media visual gambar dengan topik materi sistem pernapasan sebagai bahasan dalam penelitian ini. Selanjutnya itu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bisa diperuntukkan terhadap dua, yaitu kepada pendidik dan juga peserta didik. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini terutama bagi pendidik, yaitu sebagai bahan masukan bagi guru untuk melakukan inovasi dalam mengajar dan dapat meningkatkan kualitas dalam mengajar pelajaran biologi. Bagi peserta didik, diharapkan agar dapat meningkatkan motivasinya dalam belajar terhadap siswa dan dapat menjadi salah satu solusi ataupun upaya untuk meningkatkan dalam penguasaan konsep siswa pada mata pelajaran biologi. Kemudian itu ada metodologi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMA Negeri 10 Palembang yang alamatnya di Jalan Trijaya Negara, Kecamatan Ilir Barat 1, dan waktu yang akan dilaksanakan juga pada bulan Agustus sampai dengan bulan September, perkiraan 1 bulan, di mana sekolah telah melakukan tahun ajaran baru. Pada penelitian ini juga, permasalahan yang diambil adalah bagaimana pemanfaatan media visual berpengaruh atau tidak terhadap pemahaman konsep oleh siswa. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan dua kelompok, yaitu kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Dan kemudian ada variabel bebas dan variabel terikat.
Variabel bebas yang akan digunakan dalam penelitian itu menggunakan media visual di SMA Negeri 10 Palembang, dan variabel tarikatnya itu yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemampuan penguasaan konsep siswa di SMA Negeri 10 Palembang. Kemudian juga populasi dan sampelnya. Populasi dalam penelitian ini adalah menggunakan seluruh siswa kelas 11 SMA Negeri 10 Palembang, dan sampel yang diambil yaitu sampel dari dua kelas yang berbeda, yaitu dari keseluruhan siswa kelas 11 IPA SMA Negeri 10 Palembang, kelas 11 IPA 1 sebagai kelas sampel eksperimen, kelas 11 IPA 2 sebagai sampel kelas kontrol. Dan masuk ke prosedur penelitian, terbagi menjadi 3 proses, yaitu tahap persiapan, pelaksanaan, dan juga penyelesaian. Dalam tahap persiapan itu, pertama akan menyiapkan penyusunan perangkat pembelajaran, yang kedua penyusunan instrumen dan angket penelitian, ketiga observasi ke SMA yang bersangkutan, keempat itu pemilihan sampel, dan yang terlima itu kita mengurus surat izin penelitian. Nah, dalam proses pelaksanaannya, pemberian yang dilakukan itu adalah pemberian tes awal, yang kedua menerapkan media visual berupa gambar dalam belajarnya, yang ketiga memberikan soal pada peserta didik. Proses penyelesaiannya itu ada hasil penelitian berupa data yang kita ambil dari sekolah tadi. Nah, kemudian juga ada pembahasan hasil, dan yang terakhir itu yang dilaksanakan penarikan kesimpulan dari kegiatan penelitian itu. Teknik pengumpulan data berupa soal dan angket. Teknik pengumpulan data adalah salah satu cara yang digunakan oleh peneliti agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan. Dalam penggunaan teknik pengumpulan data ini, peneliti dapat menyiapkan beberapa instrumen, yaitu berbagai alat bantu agar pengerjaan pengumpulan data terjadi lebih mudah. Dalam penelitian ini terdapat beberapa instrumen, yaitu model tes, pretest, dan post-test. Hasil tes ini yang akan dikerjakan oleh dua kelas yang berbeda tadi. Data yang digunakan akan untuk mendapatkan temuan itu. Dan yang terakhir itu ada instrumen penelitian. Alat yang digunakan oleh peneliti sebagai alat pengumpulan data adalah soal tes dan lembar kerja observasi. Instrumen yang digunakan adalah tes soal yang sudah disetujui dan tervalidasi oleh validator. Kemudian juga akan diuji cobakan kepada siswa. Sekiranya begitu saja. Sekian pemaparan proposal penelitian saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.